prasyarat itu, pengetahuan prasyarat itu misalnya kalau materinya adalah tentang kebudayaan Arab sebelum Islam misalnya. Nah, apa pengetahuan prasyarat untuk memudahkan siswa memahami pelajaran yang akan disampaikan? Nah, tentu yang pertama mungkin ditanyakan adalah tentang letak geografis wilayah Arab, ya kita pertanyakan itu, atau eh, kondisi iklim wilayah Arab, kemudian kondisi alam wilayah Arab, kemudian cara berpakaian masyarakat Arab, itu pengetahuan-pengetahuan umum kan. Sebagai prasyarat dari itu yang untuk apa namanya isi dari asesmen awal itu pengetahuannya. Terus juga yang berhubungan dengan materi materi umum yang akan kita ajarkan, ya secara umum saja, tidak terlalu mendetail uh, seluruh materi yang akan diajarkan. Namun setidaknya itulah kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa. Nah, masalahnya kita kan belum melakukan kompetensi awal. Nah, karena kita kan hanya merancang ini, karena memang kita tidak melakukan kompetensi awal, apa namanya, asesmen awal. Jadi kita main tebak saja lah Bapak Ibu. Setidaknya main tebak kira-kira yang secara rasional apa kompetensi awal yang seharusnya sudah dimiliki siswa ketika kita akan mengajar materi tersebut, gitu ya. Nah, kalau yang saya temukan kebanyakan isi kompetensi awal adalah kompetensi yang akan dicapai. Nah, itu ketidaktepatannya di situ. Misalnya tadi tentang masuknya Islam ke Nusantara. Nah, kompetensi awalnya ditulis adalah peserta didik telah memahami proses masuknya Islam ke Nusantara. Nah, kalau kompetensi awalnya itu artinya bahwa siswa telah memahami kan materinya secara keseluruhan. Artinya nggak perlu diajarkan lagi dong. Itu. Artinya kan gitu. Kalau sudah dimahami kan tidak perlu diajarkan lagi. Artinya materi yang belum dipahami saja nanti akan diajarkan. Oleh karena itu jangan tujuan pembelajarannya yang kita tuliskan di situ, tapi memang kompetensi awal yang harus dimiliki mereka atau yang sudah ya, tidak mesti harus juga, yang sudah dimiliki lah gitu ya. Yang sudah dimiliki, jika sedikit kita tulis sedikit, kalau banyak kita tulis banyak gitu. Itu nanti untuk proses pembelajaran kita saja. Jadi sebetulnya modul ajar kita ini bisa mengalami revisi ya Bapak Ibu ya pada saat implementasinya. Kenapa? Karena kan ketika pada saat libur kan kita sudah buat modul ajar biasanya gitu ya. Pada kebiasaan yang lalu kita pada saat siswa libur kita sudah menyusun RPP ya. Bisa kita sudah menyusun RPP perangkat pembelajaran, kemudian pada saat siswa masuk kita sudah tinggal mengaplikasikan RPP itu. Biasanya seperti itu di sekolahan. Siswa libur kita belum ya, masih merancang pembelajaran semester berikutnya. Namun sekarang sepertinya kalau memang ada asesmen awal, kita memang boleh merancang di awal, kita juga merancang pada saat siswa libur, tapi nanti setelah uh, masuk siswa, kita melakukan asesmen awal, kemudian melakukan revisi terhadap modul yang akan digunakan. Jadi sudah kita rancang, kemudian kita revisi lagi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi kalau ada yang sudah dipahami siswa ya nggak usah lagi dimasukkan gitu, dikurangi saja. Nah itu, jadi kalau menurut menurut hemat saya kompetensi awal bisa bisa saja dalam bentuk pengetahuan prasyarat yang harus dimiliki siswa yang sudah dimiliki siswa atau pengetahuan awal tentang pengetahuan umum dari materi yang akan di yang akan diajarkan. Nah, gimana Bapak Ibu? Bisa dimudeng kata kata Bu Sus tadi, bisa dimudeng atau tidak? Bisa dipahami atau tidak? Bisa, Kalau Pak. ya, Bisa. kalau contohnya ya tadi ya seperti tadi misalnya tentang
peserta didik telah memahami letak geografis wilayah Arab. Artinya tahu lah wilayah Arab itu di daerah Arab sana lah gitu ya, di daerah ini ya, Timur Tengah gitu kan. Terus juga peserta didik telah apa namanya mengetahui tentang kondisi iklim wilayah Arab yang terdiri dari gurun-gurun itu kan. Jadi hal-hal yang umum seperti itu sudah dipahami gitu. Terus yang kedua adalah target peserta didik. Nah, ini sudah ada yang betul menuliskannya, ada yang belum juga ya. Karena di modul kita kan dituliskan peserta didik itu ada yang berdasarkan sifat-sifatnya saja, tapi tidak di begitu dirinci. Saya kira bisa ditulis. Yang pertama kelasnya, misalnya kelas 8A misalnya gitu ya. 8A yang terdiri dari 30 siswa. Nah, dan siswa memiliki apa? Tipikalnya. Atau bisa dari segi gaya belajarnya atau kebutuhan khusus lainnya gitu. Kalau memang ada. Kan ada sekolah yang inklusif ya. Yang inklusif itu siswa yang ada yang memiliki kebutuhan khusus tapi bisa masuk di sekolah-sekolah yang reguler ya. Nah, itu dituliskan gitu. Kalau memang hanya diferensiasi saja, silahkan dituliskan. Dia punya gaya belajar, nah, jadi siswanya 8A, 30 siswa, kemudian memiliki gaya belajar, misalnya visual, auditori, dan kinestetik, gitu ya, dituliskan. Artinya tidak ada, artinya itu tipikal umum kan? Tipikal umum ya itu, tidak ada kekhususan lain ya yang dimiliki oleh siswa. Tidak ada siswa yang tunarungu di situ, ya. Tidak ada siswa yang memiliki keterbelakangan mental kan, itu tipikal umum. Kemudian ini juga perlu diperhatikan adalah dalam KKTP-nya atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu adalah yang masih bermasalah dari kemarin adalah pemilihan KKO, Bapak Ibu. Nah, pemilihan KKO ini penting sebetulnya. Pemilihan KKO yang kita gunakan, ya kemarin kan sudah saya kirimkan tuh daftar-daftarnya. Nah, silahkan mengacu ke situ. Ya, ini yang paling apa namanya, yang bagusnya itu adalah kalau bentuknya bertingkat, Bapak Ibu. Ya, bertingkat mulai kalau dari C1 kemudian C2, C3, C4, C5, C6 gitu kan bertingkat seperti itu. Nah, secara strukturnya memang harus seperti itu ya. Sampai dia minimal, bukan minimal nanti, di salah satu capaian itu, di salah satu KKO yang kita pilih, itu sama atau setara dengan TP yang kita gunakan. TP yang sudah kita pilih, misalnya TP-nya apa? Memahami misalnya atau menganalisis ya, kebanyakan kan di CP kita tuh kan menganalisis ya, di TP kita menganalisis masuknya Islam di Nusantara ya, memahami prosesnya masuknya Islam di Nusantara. Nah, menganalisis itu salah satunya nanti harus ada masuk minimal yang setara. Menganalisis itu kan yang kesetaraannya ada yang memahami kan, apa namanya, menjelaskan, apalagi menganalisis tunggu bentar. Kalau menganalisis bukan memahami, memahami itu yang menjelaskan ya. Kalau menganalisis ya seperti memecahkan, menganalisis atau menemukan ya. Nah, itu karena kalau C4 itu ya. Nah, yang di yang di ibtidaiyah ya, yang di MI itu kebanyakan memahami saja. Memahami kan di C2 ya. Nah, memahami itu biasanya yang setara dengan itu misalnya menjelaskan gitu ya. Itu C2 ya. Nah, usahakan jangan sampai
tadi sudah menggunakan kata memahami atau menjelaskan kata kompetensinya atau KKO-nya yang dipilih. Kemudian pada kriteria berikutnya itu menyebutkan, balik lagi menyebutkan, seharusnya pengetahuannya meningkat dong, tidak menyebutkan lagi. Nah, minimal setara juga ya, minimal setara. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya boleh menyebutkan, mengidentifikasi ya. Nah, kalau mengamati ini udah Membedakan ada gitu. Bapak Ibu ya. Ya, membedakan itu sudah Nah, bisa pada tuh ya menganalisis, membedakan menganalisis Pak ya. membedakan itu masih bukan di menganalisis, Bu, masih di memahami, Bu. Ya, masih di Masih C2 kalau memahami Pak ya membedakan. sambil menyebutkan berarti. Ya, kalau menyebutkan itu masih di C1, Bu. C1 ya, C1. Nah, jadi jangan kalau bisa strukturnya seperti itu. Itu lebih lebih bagus ya. Itu secara idealnya Bapak Ibu ya. Ya, saya kira Bapak Ibu juga sudah memahaminya. Cuma kata seperti kata Bu Usus tadi takut stroke, beliau. Jadi ya nggak mau ribet, sebetulnya Bapak Ibu sudah paham itu, sudah sering mendengarnya. Cuma kadang-kadang kita perlu apa ya? Perlu kejelian, perlu pemikiran, kadang-kadang buat pusing juga Bapak Ibu. Saya sendiri kadang-kadang kalau buat RPS itu kan sama seperti itu juga, menggunakan KKO-KKO itu juga eh, untuk kompetensinya, untuk menyusun RPS, juga bingung kadang ya. Kadang bingung, kadang-kadang kira-kira siswa mampu atau enggak nih kayak gini gitu ya. Kadang mikir seperti itu juga. Kadang-kadang terlalu rendah nanti ya karena kita tidak melakukan asesmen awal ya biasanya di perkuliahan tidak melakukan asesmen awal dulu langsung saja seperti itu. Nah jadi gitu ya Bapak Ibu ya mudah-mudahan bisa dipahami, dipelajari kembali tentang KKO itu ya. Kalau yang lain-lain saya kira mungkin lebih sulit Bapak Ibu memahaminya ya. Yang lebih mudah ya taksonomi belum lah ya. Yang lebih mudah Bapak Ibu pahami dan sudah familiar juga kan. Terus yang berikutnya adalah tentang pemahaman bermakna. Ini juga masih banyak yang uh, masih bingung kayaknya. Kemudian menuliskan kembali KKTP-nya. Ya. Ada yang menuliskan kembali KKTP-nya di situ. Nah, pemahaman bermakna ini juga hal baru kan bagi kita untuk dituliskan di RPP atau di modul ajar. Nah, pemahaman bermakna ini sebetulnya adalah uh, manfaat apa sih yang bisa diperoleh dari materi yang diajarkan ini dalam kehidupan sehari-hari siswa gitu loh. Jadi manfaatnya belajar itu dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan materi ya tentunya. Seperti ini Pak Muri ini bagus dia menuliskannya apa namanya karena bicaranya tentang apa namanya masyarakat Arab sebelum Islam kan. Nah, masyarakat Arab sebelum Islam kan kita tahu bahwa dia melakukan sesembahan selain Allah. Nah, jadi apa tuh di rumah Pak Muni? Saya lupa, tuh, tapi saya sudah baca tadi. Uh, apa Pak Muri? Saya lupa tuh. Ini apa namanya pemahaman bermakna dari Pak Muri itu tentang apa ya? Bahwa kita jangan sampai syirik lah gitu ya. Jangan bahwa kita hanya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Intinya gitulah Pak Muri ya. Saya lupa teksnya seperti apa. Tapi intinya bahwa Pak Muri paham ya tentang merumuskan pemahaman bermakna itu. Jadi isinya adalah apa manfaat yang bisa diperoleh siswa dari materi yang diajarkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, cara tapi memang juga sekali lagi perlu
pemikiran yang intens juga ya Bapak Ibu untuk memikirkan itu ya, tidak bisa sekaligus ceng gitu ya. Makanya penyusunan ini bagusnya memang perlu per tim ya. Sebenarnya perlu ada tim yang seperti apa namanya MGP ya, apa MKKG ya gitu ya, untuk menyusunnya bersama-sama karena perlu pemikiran ini ya, pemikiran bersama ini sebetulnya. Tapi karena sekarang kan Bapak Ibu sendiri-sendiri membuatnya, ya kita maklumi juga lah gitu ya. Tapi setidaknya Bapak Ibu sudah paham. Ya, kadang-kadang kalau kita dewean satu kepala kadang-kadang kurang kurang maksimal ya, perlu butuh beberapa kepala untuk bersama-sama memikirkannya gitu. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah paham. Yang berikutnya adalah tentang pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ya kadang-kadang apa namanya hanya sekedar aja ya pertanyaan yang ini ya saya lihat pertanyaan pemantik yang ada hanya sekedar bertanya terlalu dasar ya, saya kira pertanyaannya terlalu dasar dan tidak terlalu esensial pertanyaannya. Padahal sebetulnya yang namanya pertanyaan pemantik walaupun dia hanya pertanyaan pembuka pada saat pembelajaran, setidaknya pertanyaan pemantik itu nanti akan apa namanya merupakan tujuan akhir dari capaian pembelajaran kita. Walaupun mungkin pertanyaannya tidak jelaskan gitu ya, hanya pertanyaan singkat yang perlu jawaban singkat gitu ya. Tapi setidaknya sudah menggambarkan penguasaan akhir dari pembelajaran itu. Nah, kenapa ditanyakan di awal? Jika ternyata mereka tidak tahu, belum tahu, nah itulah saatnya momen kita untuk menjelaskan gitu loh. Untuk kita melaksanakan pembelajaran itu. Jika mereka sudah tahu tentang itu, itulah apa namanya sebetulnya kondisi awal juga sebetulnya ya. Kondisi awal mereka sudah paham mereka ini gitu. Mungkin hanya perlu pendalaman lebih gitu. Atau kita punya materi pengaya yang lain sebagai rencana B ya. Kalau mereka sudah paham itu, hanya perlu pendalaman saja lagi. Nah, jadi pertanyaan yang dimunculkan di awal, ya pertanyaan sebetulnya yang bisa menggambarkan bahwa mereka menguasai materi yang akan diajarkan. Jadi kompetensi akhirnya nanti. Paham ya Bapak Ibu ya? Masuk pertanyaan pemantik itu seperti itu. Artinya bukan pertanyaan sebagai say hello saja, tapi menggambarkan tujuan akhir sebetulnya. Tapi pertanyaan dikemas dengan pertanyaan singkat, dengan jawaban juga ya, jawaban singkat. Kemudian, nah ini pada kegiatan pembelajaran, ini semuanya saya lihat sudah menggambarkan ya, sudah menggambarkan langkah-langkah yang baik. Ya, sudah menggambarkan langkah-langkah yang baik. Hanya saja apa namanya pada kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti ini sebetulnya sama pada K13 yang edisi revisi ya. RPP K13 yang edisi revisi tentang pengetahuan abad 21 ya. Jadi pengetahuan abad 21 itu kan terdiri dari 4 itu. Jadi pembelajaran kita menggambarkan kegiatan pembelajaran abad 21. Yang pertama kan 4C itu. Yang pertama critical thinking atau berpikir kritis. Yang kedua apalagi Bapak Ibu? Yang kedua kolaborasi ya. Yang ketiga communication ya. Yang keempat ya creativity. Nah, 4 ditambah 1 diletak di awal yaitu literasi. Ya, bukan terasi ya, literasi. Jadi yang pertama ada literasi, kemudian ditambah 4C ya, Bapak Ibu.
Jadi itu Ya, sebetulnya kegiatannya sudah tergambar di kegiatan Bapak Ibu. Cuma belum dikelompokkan saja. Belum dikelompokkan saja. Sebenarnya sudah tergambar itu. Kegiatan Bapak Ibu sudah tergambar. Cuma perlu dimasukkan ininya, apa namanya, di kepalanya ya, dibuat gitu. Jadi kegiatan itu terstruktur gitu, tergambar bahwa itu adalah kegiatan yang sudah menggambarkan pembelajaran abad 21. Dan yang terakhir Bapak Ibu ya, kebanyakan. Padahal baru 4 yang saya koreksi, Pak. Ini baru 4 yang saya koreksi. Sudah bisa menghasilkan banyak ini ya. Cuma walaupun 4 tadi sudah saya cek-cek juga, Pak. Sudah saya cek-cek juga yang lain. Ini seperti kata Bu Haja tadi, perlu kehati-hatian dan ketelitian dalam memasukkan. Misalnya TP jangan dimasukkan ke pengetahuan awal, jangan pula dimasukkan ke profil pelajar Pancasila, jangan dimasukkan. Hati-hati dalam memasukkan itu, walaupun tinggal kopas-kopas saja ya, memasukkan mungkin sudah ada dari contoh ini ya, contoh yang ada kemudian ditarik, nah salah paste pula tempatnya, itu salah jadinya. Ya, jadi perlu ketelitian Bapak Ibu dalam meletakkan itu. Jadi kalau kacamatanya agak buram dikit, lampunya diterangi. Lampunya diterangi atau digosok dulu ya. Ya. Jadi seperti itu. Karena memang mumet untuk urusan administrasi, ya itulah ya seninya di situ ya. Nah yang terakhir itu adalah lampiran. Nah ini saya lihat juga yang di modul ajar yang kedua ya. Padahal sebetulnya Bapak Ibu saya minta kemarin cuma satu model saja ya sebetulnya saya minta. Tidak mesti harus dua modelnya, tapi modul ajarnya dua gitu. Nah model yang dipilih cukup satu saja. Misalnya modul modul ajar satu, tapi dua rangkap gitu, dua set buatnya. Cukup satu model saja, tidak perlu harus dua. Pada uh, yang kedua ya tetap model satu, tapi materi yang berbeda. Nah, ini tapi saya lihat ada yang apa namanya modul satu dikirim yang model satu, modul 2 dikirim yang modul 2. Nanti kesulitan Bapak Ibu sebetulnya kalau seperti itu. Nanti pada pengaplikasian ketika ngajar nanti ini kan digunakan nanti untuk PPL ya, PPL 1, PPL 2-nya ini digunakan juga ya. Nah, nanti kalau berbeda kan beda lagi bentuknya. Jadi cukup istiqomah satu model saja Bapak Ibu yang diperdalam ya. Tapi apa namanya kalau orang Jambi bilang tuh walaupun satu model tapi matan gitu ya. Matanian kan. Ada yang orang Jambi ya, Pak Mukti itu paham tuh, matanian bentuk itu kan, udah lah isinya, lah kontennya tuh ya. Walaupun hanya satu model saja yang dipakai. Nah, saya kira yang kekurangan dari yang kedua adalah yang model 2, yang pakai model 2 adalah lampirannya enggak ada. Lampirannya apa? Materi tidak ada. Karena yang kedua itu kayaknya lebih lengkap tuh untuk lampiran ya. Materinya belum ada, contoh media pembelajarannya belum ada, lembar kerjanya tidak ada, rubriknya juga tidak ada, lembar tesnya tidak ada. Pokoknya lampirannya belum ada. Sebetulnya yang kedua ini lebih lengkap, lebih bagus sebetulnya. Akan ada tagihan penilaian untuk itu. Karena walaupun yang modul 1 sebetulnya dibutuh juga lampiran-lampiran ini Bapak Ibu sebetulnya. Ya, karena lampiran ini penting. Biasanya ada tuh di penilaian PPL atau apa, kelengkapan dari uh, lampiran ini. Ya, misalnya materi, ada nggak materinya, ada cukup atau tidak materi tersebut ya. Apakah sudah menggambarkan materi secara keseluruhan gitu ya, atau ya materi yang ada itu bisa mewakili gitu ya, terpresentasikan dari materi yang sudah kita buat itu. Terus contoh medianya, nanti kalau ada slide-slide-nya juga dilampirkan Bapak Ibu. Baik modul 1 maupun modul 2 itu tetap dilampirkan kalau memang ada slide-nya. Kalau tidak ada slide-nya, foto dari media yang kita gunakan.
Misalnya kalau menggunakan poster misalnya, ya kita foto saja posternya, kita tempel di situ contohnya. Nah, kemudian kalau lembar kerja kelompok, ya itu opsional juga ya. Kalau memang ada diskusinya ya, tapi sudah ada juga yang memasukkannya ya, memasukkan itu sudah ada, saya lihat rubriknya sudah ada, yang lain, kecuali yang tidak ada ya. Terus lembar tertulis sudah ada, ya, kecuali yang tidak ada. Tapi yang saya lihat tadi sudah ada itu ya. Cuma kebanyakan yang memakai modul 2 itu yang tidak ada melampirkan ini ya. Putus saja sampai di situ hanya ditulis saja lampiran. Ditulis daftar lampirannya, tapi tidak ada lampirannya. Nah, itu yang Bapak Ibu perlu ini ya, ditambahin ya Bapak Ibu. Seperti kata Bu Hajah tadi, ya perlu dilengkapi apa namanya sesuai dengan kegiatan kita. Jika ada diskusi, rubrik diskusinya, rubrik pengamatan diskusi disediakan. Terus jangan lupa karena ini pembelajaran juga menilai sikap otomatis sesuai dengan profil Pancasila tadi maupun rahmatan lil alamin itu yang kita amati sikapnya. Jangan jangan melenceng juga Bapak Ibu ya. Karena itu yang akan karakternya di situ. Jika kita misalnya tidak menggunakan karakter kejujuran misalnya atau apa di situ, jangan dipakai kejujurannya. Jadi apa yang jadi profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin itu yang kita buatkan penilaian sikapnya. Nah itu. Karena memang untuk rubrik ini cukup banyak juga ya yang harus kita amati. Makanya guru sekarang itu banyak hanya sebagai fasilitator saja, banyak siswa yang melakukan kegiatan. Guru lebih banyak mengamati saja. Lebih banyak mengamati, melakukan observasi, kemudian melakukan bimbingan baik individual maupun kelompok ya, sesuai dengan kebutuhan siswa pada saat pembelajaran itu. Lebih banyak mereka yang mencari sendiri materinya, memahami sendiri, mendiskusikan gitu ya. Oke, saya kira itu ya Bapak Ibu eh, review dari saya. Mohon maaf jika terlalu banyak. Ya, itu hanya sebagai masukan. Mungkin ada sebagian yang sudah benar, sudah tepat. Hanya mungkin untuk bisa sama-sama kita mengingatkan saja eh, persepsinya ya seperti itu. Oke, demikian dari saya. Selanjutnya mungkin ada apa namanya diskusi yang perlu kita lakukan atau cukup? Gimana Bu Aja? Mau dicukupkan atau kita buka diskusi Bu? Kalau saya ngikut aja lah Pak. Diskusi loh Pak, saya itu bingung di apa itu? Ya banyak lah. Ya. Kadang tidak bisa diungkapkan Bu Sus ya. Karena saya pengen mengungkapkan isi hati Bu Guru Pamong, Bu Siti, Bu Aja. Iya, silakan. Curhat sama-sama belajar Bu. Iya. Kalau mau curhat nanti telepon aja Bu Aja tuh. Enggak lah Pak, nanti ganggu. Kita kan nggak tahu Bu Aja lagi sibuk atau enggak. Enggak enak, mending di sini aja nanti nunggu giliran. Ya silakan Pak Muri kayaknya nih siap-siap mau nanya kayaknya Pak Muri. Ya, untuk yang untuk PPKN itu hanya kemana Pak ya? Mungkin ada link yang bisa kita buka karena memang mungkin sudah ada panduannya. Jadi biar kita tidak menulis atau Pak tadi kan sesuai dengan materi ya. Materi misalnya tidak ada kejujuran di situ berarti tidak dicantumkan. Sedangkan saya ini masih minim betul untuk umur ini. Itu mengacunya kemana? Jadi ada beberapa poin yang tidak kita cantumkan sesuai dengan materi Pak. Jadi kemarin hanya lihat di Syekh Google itu ya sudah di copy paste saja. Ya sebetulnya untuk mengaitkannya itu
sebenarnya feeling Bapak saja ya, ketahuan Bapak saja kalau masalah PPRA itu ya. PPRA dengan rahmatan lil alamin itu nggak ada materi ini harus ini sikap yang kita ambil. Nah, kalau dari saya kemarin kan ya minimal dua-dua lah ya. Kalau memang apa ya, kalau memang ada hubungannya ya dua-dua ya. Kalau enggak ya cukup satu-satu. Tapi saya kira enggak lah. Pasti ada muatan yang bisa kita masukkan. Ya, bisa biasanya minimal dua-dua. Nah, untuk kaitannya itu ya feeling Bapak lah. Menurut Bapak, kalaupun tidak ada misalnya, tidak ada kaitannya materi itu dengan yang kita PPRA. inginkan. Kadang-kadang ini ya, ada yang namanya hidden curriculum, Mbak ya, atau kurikulum titipan. Kurikulum titipan. Pada kurikulum sebelumnya, K13, itu kan di akhir kemarin, pada masa Menteri Agama baru menjabat dulu kan, itu apa yang beliau titipkan kepada pendidik, yaitu agar memasukkan yang namanya moderasi beragama kan Pak. Nah, moderasi beragama itu kan merupakan karakter. Nah, jadi walaupun sebetulnya materi kita tidak ada kaitannya dengan itu, bagaimanapun cara kita untuk bisa menyisipkan pembelajaran kita itu agar apa namanya pembelajaran itu bisa menunjukkan moderasi beragama. Minimal kita senggol dikit lah ya. Minimal kita singgol dikit pada materi itu pada saat pembelajaran walaupun tidak tertulis, tapi dalam pembelajaran minimal dari sikap kita ya. Dari sikap kita bagaimana kita memberikan contoh. Mungkin karena kita di ini ya, kalau di madrasah tidak ada yang beda agama ya. Tapi kalau yang umum kan ada yang beda agama, karena moderasi beragama bisa kita ini. Minimal dalam hal misalnya moderasi beragama kalau di aliyah ya minimal apa? Sikap yang ini misalnya tidak berlebih-lebihan dalam beragama gitu kan. Ya perilaku jujur itu tadi aja loh Pak. Enggak, saya kan mencontohkan yang moderasi itu. Oh, moderasi beragama, ya. Toleransi Pak ya. Moderasi beragama, ya toleransi juga termasuk dalam moderasi beragama, gitu kan. Itu kalau contoh yang lalu. Nah, kalau contoh yang sekarang, nanti saya akan kirimkan ini ada kiriman dari Prodi. Panduan tapi tidak ini ya hanya berupa apa yang harus dilakukan saja dalam perumusan itu tidak dalam bentuk seperti bimbingan, tidak ada contoh-contoh yang ini ya sebagai umum saja. Nanti saya kirimkan atau Bapak Ibu sudah dapat ya, sudah dapat apa namanya materi ini. Coba Bu Ade, saya mau share screen. Bu Ade, ada Bu Ade? Halo Bu Ade. Ya Pak. Saya mau share screen Bu. Baik Pak. Ya Pak. Oke, kasih Bu. Pak. Nah yang ini Bapak Ibu sudah dapat dari Prodi? Belum, Pak. Belum ya, nanti saya kirimkan. Ini lumayan bagus juga lah dari Tanoto kayaknya. Apa dari Pintar ya? Pintar ini mungkin dari pusat ya kirimannya. Ya lumayan membantu juga lah Bapak Ibu, walaupun tidak begitu lengkap. Nah ini profil Rahmatanil Alaminnya juga sudah ada. Saya kira mungkin ada yang belum lengkap ya. Sebenarnya di modul sudah ada, ya di modul sudah ada. Cuma nanti di sini banyak penerapannya juga
Sudah ada apa yang seharusnya diisi. Ya. Nah, contoh-contohnya juga ada, walaupun contohnya kadang tidak pas di kita ya, di SKI tidak ada yang ini. Tapi saya kira bisa dijadikan ini, terutama untuk asesmennya, saya kira cukup lengkap. Bisa Bapak Ibu contoh di sini juga nanti untuk kedepannya. Ya, nanti saya insya Allah saya kirimkan nanti. Atau di sini bisa ngirim ya, kalau di apa namanya, di Zoom ini bisa ngirim enggak ya? Bisa ya Bapak Ibu ya? Hah? Nah, di grup ya nanti ya. Oke. Baik, saya kira itu Pak Muri ya. Ya. Nah, Pak Mukti kelahi dengan anaknya. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada lagi atau sudah cukup. Saya, Pak. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa ya kita sama-sama ini ya diskusikan. Oh, Pak Agus ya. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sedikit menyamakan persepsi saja Ya, Pak. mengenai ya baik cakupan dari TP nanti menjadi materi, artinya dari TP ke materi itu kan dari satu TP nanti bisa kita beberapa materi begitu kan. Artinya pengembangan materi dari TP ke materi itu memang ada keleluasaan kita dalam mengembangkan atau memang harus berpatokan kepada hanya apa yang kalimat yang ada di TP. Saya gambarkan begini, karena untuk persepsi yang telah lewat selama kita mengerjakan lokakarya ini, ada beberapa yang terkadang saya miskonsepsi dengan Pak Nispi. Seperti kalau umpamanya seperti kemarin membuat materi tentang hijrah ke Habesah. Itu kemarin kan Bapak tidak membolehkan untuk menyusun hijrah ke Habesah itu dalam TP misi dakwah Rasulullah atau misi strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Kalau menurut saya itu kan berbeda konsepsi dengan saya. Artinya karena itu masih dalam strategi Rasulullah dakwah di Mekah, maka hijrah ke Habesah walaupun Rasulullah tidak ikut, itu tetap dalam lingkup materi yang bisa diutarakan, artinya yang bisa dibahas atau yang bisa kita jadikan bahan untuk nantinya baik kita PPL atau microtesting nantinya. Itu saya rasa memang saya yang salah atau memang dari Pak Nisfi sendiri. Kalau menganggap saya salah, nanti kira-kira bagaimana itu saja untuk antara materi dengan TP, Pak. Artinya Ya. biar supaya mensamakan persepsi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin itu sebetulnya bukan dalam bentuk penyalahan Pak Agus ya. Sebetulnya ada tanda tanya di belakangnya. Ada tanda tanya, maksud saya itu, apakah ini memang masuk dalam lingkup materi gitu ya? Apakah memang masuk dalam lingkup materi tersebut ya? Sebetulnya masih ada tanda tanya. Nah, kalaupun kemudian apa namanya, kalau kita melihat dari apanya kemarin, dari lingkup materinya kan memang tidak ada, saya bilang kan tidak ada tertulis di situ. Nah, tapi kan dalam bentuk tanda tanya, jikalau memang ternyata memang dibutuhkan, ya tidak masalah karena ada keleluasaan. Sebetulnya persepsi kita sama, Pak Agus. Ada keleluasaan guru untuk mengembangkan TP tersebut. Jadi satu lingkup itu boleh kita mengembangkan jadi satu lingkup materi tentang apa tadi? Misi dan strategi dakwah Rasulullah. Itu keleluasaan kita dalam mengembangkannya. Gitu. Jadi bagaimana caranya siswa bisa paham tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah itu? Silakan kita mengembangkan tujuan pembelajaran sebanyak mungkin
tapi tetap memperhatikan ATP-nya nanti, Iya. waktu ininya ya, waktu alokasi waktunya harus tetap diperhatikan. Jangan sampai nanti karena kebanyakan malah siswa yang eh, apa namanya tidak begitu dalam memahami misi dan strategi dakwah Rasulullah tadi. Jadi pertimbangan Bapak Ibu lah, karena saya lihat di Komar ini siswa memang betul-betul diajak untuk memang dalam ya dan perlahan dalam menguasai materi. Jadi waktunya sangat panjang ya, makanya tidak terlalu banyak, kalau diharapkan tidak terlalu banyak materi yang diajarkan tapi dalam gitu ya. Itu bagus ya. Saya kira persepsi kita masih sama sebetulnya. Kemarin masih dalam bentuk Kemudian dalam pertanyaan kompetensi saja. awal, Pak. Dalam kompetensi awal, umpamanya penggambaran saya misi dakwah Rasulullah ke Madinah, di Madinah umpamanya. Lalu saya gambarkan untuk kompetensi awal pemahaman tentang hijrah, itu masuk atau tidak? Ya masuk aja Pak. Tentang Masuk itu. hijrah mungkin Bapak nanti di materi tidak lagi memasukkan tentang pengertian hijrah ya. Tapi kompetensi karena siswa sudah di kompetensi awal sudah memahami tentang hijrah. Artinya tidak Berarti lagi tidak memasukkan dimasukkan dalam, ya, tidak pengertian dimasukkan ya. dalam. Oh, iya. Ya, di materi di apa namanya di kriterianya tidak masukkan lagi pengertian hijrah. Oke. Nah, kira Pak Agus alhamdulillah sudah sepakat kita ya, sudah ini ya. Ya. Nah, gini Pak Terima ya. kasih, Pak. Ya, Ini Pak Pak Nispi, Ibu. ya mungkin itulah mungkin sependapat dengan saya Pak. Jadi kalau di kompetensi awal itu kan untuk melihat kemampuan siswa itu, kalau memang dia sudah tahu, nanti di materi kita tidak perlu kita ajarkan lagi karena kita sudah Ya. melihat. Nah, jadi untuk mengefektifkan pembelajaran ini Pak sebenarnya tuh kalau di kompetensi Ya. awal itu kan melihat kemampuan kompetensi anak dalam materi, di dalam memahami materi yang kita ajarkan, tapi secara umum. Kira-kira yang sudah diketahui anak itu nanti dalam penyampaian materi kita tidak perlu lagi memasukkan. Ya. Ini itulah Pak ya. Ya. Alhamdulillah kita sudah ini ya. Sudah menyepakati beberapa hal, menyamakan persepsi kita. Cukup ya Bapak Ibu, waktu sudah lewat waktunya. Mudah-mudahan dengan senyumnya Pak Suwardi artinya sudah tuntas ya. Cukup Pak Muri ya. Iya ya. Alhamdulillah. Oke, saya kira cukup sampai di sini review kita pada hari ini. Silakan Bapak Ibu. Ini ya, saya harapkan ini masih banyak sebetulnya saya lihat yang belum mengirimkan revisinya. Nah, di revisi itu lakukanlah walaupun sedikit perbaikan. Nanti biar saya naikkan nilainya. Nggak apa-apa lah nambah-nambah ini ya. Ya takutnya nanti pas terjadi pengakumulasian nilai, saya takutnya ya. Tapi nggak tahu, Bu Susi, saya mau tanya dulu Bu Susi. Bu Susi, apakah ada Iya Pak, ada. Ada ya. Nah, menurut pengetahuan Bu Susi, apakah mahasiswa ini wajib melakukan atau mengirimkan revisi Bu Susi untuk review? Wajib Pak. Wajib ya. Wajib. Apakah nilainya nanti akan diakumulasi dan dibagi dua Bu Susi? Atau diambil nilai tertinggi saja? Diambil nilai tertinggi aja Pak. Gitu ya. Artinya kalau diambil nilai tertinggi mereka tidak wajib ngirim Bu Susi. Kecuali kalau diakumulasi, iya, masuk pembagian juga. Nah itu Bu, Bapak Ibu. Nanti kalau dibagi dua, bagi kosong Bapak Ibu tuh. Tekor nanti dibagi dua, kalau dapatnya 90 bagi dua tinggal 45. Jadi kalau takutnya itu yang saya khawatirkan Bapak Ibu. Jadi kirimlah revisinya. Ya, walaupun dengan sedikit perbaikan. Gitu. Saya paham lah kondisi Bapak Ibu. Banyak kami sendiri untuk mereksi sudah kewalahan nih. Apalagi Bapak Ibu yang buat kan. Saya malam tadi Pak sampai jam 2 baru tidur karena ada acara pula di ABC1. Iya. Terpaksa bergadang.
Di ini Ah, di kelas lain juga direvisi kok, Pak. ya. Tolong ya Bapak Ibu ya, diisilah kewajiban-kewajibannya, tolong diisi, jangan sampai karena nilai setitik, kemudian rusak susu sebelahnya ya. Jadi harus memang diikutilah prosedurnya agar kita aman ya. Insya Allah kami juga memperhatikan hal itu. Ya, makanya kadang-kadang nilai saya kalau karena semenjak ada revisian ini tidak terlalu tinggi nih kan Bapak Ibu untuk ininya. Nanti pada saat revisi nanti baru saya tinggikan nilainya nanti ya. Ya, nilai standar saja dulu untuk yang di ini. Nanti pada saat revisi baru saya naikkan nilainya. Ya, Ibu ya supaya ada Iya ini harus, ada Pak. peningkatan kan. Nanti terlihat Bapak Ibu sudah melakukan perbaikan. Ya, walaupun kadang orang tidak juga baca di sana. Ya, walaupun orang tidak juga baca karena dianggap dosen sudah baca kan Iya. dan sudah dinaikkan nilai berarti sudah ada progres artinya di situ. Apa Muhsin angkat tangan nampaknya? Iya Pak, angkat tangan nyerah ya. Mau tanya Pak. Tanya lagi, kita sudah mau nutup. Oh sebentar Pak, sebentar masalah ini Pak di LK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk ini Pak, saya tanyakan untuk asesmen awal yang disampaikan Bu Hajah tadi. Misalkan saya mengambil materi kelas 9, misal nih tentang maksudnya Islam di Nusantara. Terus apakah tadi disampaikan Bu Hajah untuk asesmen awal itu misi dakwah Rasulullah apa tadi ya? Intinya materi kelas 7 itu Pak, apakah bertahun jauh untuk jenjang kelas 7 sampai kelas 9 itu bisa Pak. Tapi materinya memang berkaitan tentang penyebaran Islam. Kalau kita ambil materi di kelas 8 tentang Umayyah, tentang Abbasiyah, apakah bisa gitu? Apakah asesmen awal itu materi yang berkaitan atau boleh tidak gitu Pak? Gini Pak, saya bantu Bu Hajah ya. Sebenarnya Bu Hajah itu apa namanya ada ininya karena di asesmen awal itu ada dua ini ya, ada dua yang saya sampaikan kemarin. Yang pertama kita melakukan pretest, ya kan? Yang kedua berdasarkan dari apa namanya rapor sebelum kelas sebelumnya. Jadi sebetulnya bisa melakukan hal itu juga sebetulnya. Bisa lebih ke sana, jauh ke sana. Jadi pengetahuan yang didapat misalnya pada pengetahuan apa namanya pada pertemuan pertama, Pak. Misalnya baru masuk kelas 7. Apa pengetahuan awal yang bisa diperoleh gitu ya? Karena sebelumnya kan memang belum ada ya. Iya. Iya kan? Nah, itu kadang-kadang kesulitan juga, tapi secara teorinya, Pak, secara teorinya boleh mengambil pengetahuan dari situ. Boleh. Tapi apa namanya yang mungkin lebih baik adalah yang mendekati saja, yang memang ada hubungan esensial ke materi tersebut. Tapi kalau memang dari segi struktur materi, kan yang sudah disusun itu semuanya memang ada kaitannya, Pak. Makanya di SKI itu harus berjenjang naik apa berjenjang turun ya. Kenapa? Karena memang ada hubungannya. Tidak boleh kita ngajar dulu dari bawah atau misalnya MI ngajar apa namanya Islam di Nusantara dulu kan. Memang harus dari periode Rasulullah dulu kan. Memang ada jenjangnya. Dari umum ke khusus apa Pak? Ya, itu kan harus ya. dari dasar dulu. Jadi boleh Pak. Misalnya di kelas 1 kan, di kelas 7 misalnya. Ya, ini enggak apa namanya? Kita kan enggak punya data kalau mengenai pembelajaran karena bukan kita yang ngajar. Nah, bolehlah kita ambil pengetahuan tentang itu. Kalau memang belum ada asesmennya. Tapi kalau memang sudah ada asesmennya, ya itu contoh saja tadi. Ngambil terlalu jauh kan, Bu Hajah ngambil contohnya hanya terlalu jauh saja. Sebenarnya ada yang lebih dekat. Tapi saya paham maksud Bu Hajah itu adalah mengambil dari penguasaan materi yang sudah diajarkan sebelum kelas itu. Gitu. Iya. Itu kira-kira Bu Hajah ya? Iya Pak. Ya.
Gimana Pak Muhsin? Ya Pak. Terima kasih Pak. Terus ini Pak, Ah, model pembelajaran itu saya lihat di Mbah Google itu kan ada yang luring Pak. Sedangkan di contoh yang ada di yang lain itu discovery learning, inquiry learning, dan diskusi. Itu kira-kira gimana Pak? Modelnya saja. ya kalau model kita sesuai dengan apa namanya Kemendikbud itu ya yang 4 itu ya. Kalau yang itu kemarin itu pada saat COVID saja ya, pada saat COVID ada luring, ada daring ya. Tapi sekarang kan sudah enggak lagi ya kalau untuk ini. Ya tapi diharapkan Bapak Ibu walaupun nanti ngajarnya kalau untuk micro teaching ya enggak perlu juga ditulis daring ya. Tapi tetap ditulis daring apa enggak ya untuk micro teaching? Saya enggak tahu modelnya sekarang ya. Modelnya yang akan datang ini micro teachingnya seperti apa? Apakah masih kayak tahun kemarin ngajar seperti ini gitu loh. Nah, siswanya Bapak Ibu lah di Zoom atau siswa real. Data juga karena kan dari micro teaching itu kan ada yang juga dengan menghadirkan siswa real sebetulnya. Kalau dari teori micro teaching dan peer teaching ya, ada real teachingnya, ada yang dengan rekan sejawat ya yang menjadi siswanya. Nggak tahu modelnya sekarang karena belum ada sosialisasi Bapak Ibu. Tapi yang jelas yang ini Pak Muhsin ya, yang model pembelajaran itu yang 4 itu ya. Kalau menurut Kemendikbud itu apa namanya PBL, PJBL, inquiry dan discovery learning serta turunannya. Yang penting pembelajaran aktif gitu ya. Yang penting pembelajaran aktif. Boleh nanti misalnya dia menggunakan jigsaw, model bertipe jigsaw, sesuai tipe-tipenya boleh. Ya macam-macam lah yang ini ya pembelajaran aktif lainnya. Tapi biasanya itu turunan dari keempat model itu tadi. PJBL, PBL, Iya, PJBL, PBL dan apalagi inquiry dan discovery learning. Ya, saya kira Bapak Ibu sudah memasukkannya ya, memasukkan hal tersebut. Cuma kadang ada yang belum tergambar saja ya, belum tergambar saja. Discovery dan inquiry itu tadi, ya. Ya saya kira silakan dilihat nanti bagaimana langkah-langkahnya bisa disesuaikan dengan kegiatan inti Bapak Ibu ya. Inquiry itu arahnya kemana? Ke arah pencarian kan. Sedangkan discovery learning arahnya mereka ke apa namanya? Ya discovery pencarian. Terbalik ya saya. Ya inquiry itu yang pencarian, discovery learning itu lebih kepada apa tuh Pak Ano? Discovery learning lebih kepada kritik ini ya, kritik nggak sih? Saya agak lupa tuh discovery learning. Nanti saya buka lagi. Saya takut salah pula saya nyebutnya. Nah, tapi kalau yang inquiry saya ingatnya itu arahnya kepada pencarian informasi ya, mencari informasi oleh siswa. Mereka mencari informasi sendiri tentang materi tersebut, kemudian mereka diskusikan dan ambil kesimpulan terhadap materi itu ya. Nah kalau discovery learning ini arah ke ini ya, diskusi gitu ya, atau gimana? Gimana Pak Muhsin? Ini Masih Pak, ingat? itu ini Pak, memahami konsep arti dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan gitu Pak. Ya berarti memang mereka tidak melakukan pencarian, tapi memang sudah disajikan ya Pak Ibu ya. Guru menyajikan masalah-masalah, nah, kemudian mereka mencoba untuk melakukan analisis atau mencari hubungan-hubungan itu ya. Ya memang itu discovery. Terima kasih Pak Muhsin. Iya.
Saya kira cukup ya Pak Musin. Mengenai luring, daring itu memang kadang-kadang masih ada yang digunakan. Yang saya kirim pun juga masih masih gitu ya bentuknya. Masih luring, daring. Mungkin kalau memang apa bolehlah dituliskan mau tatap muka gitu ya. Tapi kalau menuliskan tanya jawab, diskusi, itu bukan model ya, tapi metode. Nanti boleh dituliskan menggunakan model pembelajaran inquiry misalnya dengan metode tanya jawab dan diskusi misalnya gitu ya. Tapi dituliskan dengan model pembelajaran dan metode, gitu ya. Jadi model pembelajaran seperti dituliskan. Jadi jangan dibiarkan nanti dikira orang diskusi tanya jawab itu model juga ya. Iya, Pak. Oke. Oke. Baik, terima kasih. Saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih kepada Ibu Hajah sebagai guru pamong yang sudah menyertai kita pada hari ini. Kemudian juga Bu Susi yang selalu setia mendampingi kita semua. Ya, guna kesuksesan pembelajaran kita. Juga Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita. Amin, Allahumma amin. Amin. Mari bersama-sama kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Ibu guru pamong, saya pamit dulu ya. Ya, Iya, Bu, Bu. hati-hati. Hati-hati, Bu ya. Semangat. Ya, hati-hati di jalan. Kalau keluar kan Iya, jangan Bu. lupa bawa masker. Saya juga pamit ya, Bapak Ibu. Bu. Ya, hati-hati ya, Pak. Ya. Salam sama Pak Dinar ya. Oke, pamit ya Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, mau kemana lo, Bu? Mau tiduran begini. Bapak Ibu, review 678 belum dinilai ya? Belum. Sudah, Pak. Saya belum. Belum. Saya belum, Pak. Saya belum, saya. Halo, Pak Mukti. Kenapa kamu berkabut, Pak Mukti? Pak Abdul Mukti, kenapa berkabut? Bapak Ibu, saya pamit dulu Pak. Ya, Bu. Ya, Oh, Bu. iya. Terima Hati-hati. kasih. Terima kasih, Bu. Dan Mas Niar itu semalam tuh serius banget loh. Aku keturun, Bu, dengar laptop. Aku ngerti. Inceng kok gini. Khusus, ayam Ya. kampungnya gimana? Siap? Oh, siap. Rene, tahu Iya, Bu, Rene tak schedule. Ya, schedule besok untuk tempatnya.